saya Desiana Anggraini dari SMK Negeri Bansari CGB Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah CGB berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya, dan CGB berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif yang disebut juga dengan AI, yaitu dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan AI ini juga dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif dimulai dari B. Membuat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, J. Jabarkan rencana, dan diakhiri dengan A. Atur eksekusi. Di sini, visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi unggul yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkompeten, melek teknologi, dan berwawasan lingkungan. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia merupakan pilar utama dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berkompeten termasuk dalam pilar profil pelajar Pancasila, poin mandiri dan berpikir kritis. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, pelajar yang cakap dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta pelajar yang mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Melek teknologi termasuk dalam pilar profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Pelajar yang dapat mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bermanfaat, serta berwawasan lingkungan yang termasuk ke dalam pilar kebinekaan global dan gotong royong. Pelajar dapat bekerja sama dengan orang lain, disertai dengan perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Dari visi sebelumnya, saya memilih melek teknologi sebagai kata kunci bahwa pembelajaran peserta didik harus mengikuti kodrat zaman. Oleh karena itu, pernyataan prakarsa adalah upaya meningkatkan kreativitas siswa jurusan multimedia SMK Negeri Bansari dalam penggunaan teknologi khususnya sosial media melalui pembuatan konten digital kewirausahaan. Ya, mari kita mulai tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Dimulai dengan buat pertanyaan utama. Dari apakah semua peserta didik memiliki akun sosial dalam HP, bagaimana kebermanfaatan sosial media tersebut untuk peserta didik, bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam penggunaan teknologi, dan apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa dalam penggunaan teknologi. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan observasi, mengidentifikasi ketertarikan peserta didik terhadap sosial media,
melaksanakan pembelajaran yang dapat merangsang untuk aktif, serta pembuatan konten digital kewirausahaan. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, siapakah di sekolah yang kreatif dan memiliki pengalaman untuk membuat konten, bagaimana cara dia membuat konten, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas pembuatan konten digital, kemudian situasi seperti apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas tersebut, dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan kreativitas pembuatan konten digital. Dengan tindakan melakukan kolaborasi dengan orang yang kreatif dan memiliki pengalaman tersebut, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara membuat konten digital, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, menggali informasi dari siswa, dan memberi kesempatan siswa untuk bercerita. Tahap yang ketiga adalah menggali mimpi. Dengan pertanyaan, bagaimana siswa dapat memanfaatkan sosial media secara positif, bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan, apa hal yang mendukung agar kreativitas siswa dapat meningkat, dan bisakah semua siswa menjadi konten kreator? Dengan tindakan 1. Menyusun program pelatihan, 2. Mencari referensi pengguna media sosial yang inovatif, melibatkan siswa, guru, dan produk dari jurusan lain di sekolah untuk dibuat konten digital kewirausahaan dan mempraktikkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Dimulai dengan pertanyaan, apa langkah sederhana pertama yang harus dilakukan? Berapa lama target waktu untuk mencapai? Bagaimana cara mengukur kemajuan? Tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung? Kemudian bagaimana cara meningkatkan dan menyemangati untuk mencapai tujuan tersebut? Dengan tindakan bertanya dan berdiskusi dengan siswa terkait dengan konten yang disukai, membuat suasana belajar yang menyenangkan, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan di kelas, membuat catatan khusus target yang akan dicapai, berkolaborasi dengan mapel dan jurusan lain, dan selalu memberikan penghargaan kepada siswa setiap mereka berhasil membuat proyek. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Dimulai dengan siapa saja yang akan dilibatkan, kapan rencana kegiatan ini akan dilakukan, siapa saja yang akan mengamati dan memantau, bagaimana cara mengukur kemajuan, siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan, bagaimana rencana tindak lanjut, dan bagaimana cara menjaga keberlangsungan kegiatan ini. Dengan tindakan 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru jurusan lain, dan siswa antar jurusan, melaksanakan strategi pembelajaran dan program proyek pembuatan konten. Guru-guru jurusan mengurus unit produksi dan kepala sekolah. Konten-konten digital unit produksi selalu terupdate, dan seluruh siswa dan guru saling menampung dan berdiskusi, membuat tim yang berkolaborasi dengan seluruh jenjang untuk selalu diregenerasi. Halo pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia tahun 2022 mencapai 3,93 pada skala 0-5. Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Salah satunya memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bagaimana cara pencegahannya? Perbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi, pemegang kekuasaan dan fungsi publik, serta partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di kancah internasional. Mari bersama melawan korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.